orang keturunan Arab. Dia Ruqyah. ngeruqyah diri sendiri. Udah dicas kan tadi? Ya. Oke, kembali lagi di konten mingguan kita, Mantap. Paranormal Experience. So good to be back. Gue balik lagi di astrologi setelah kemarin gue liburan. Ya tadi Senin. Nih, sebelum dimulai videonya seperti biasa, kita bakal melakukan sumonisasi. Kita bakal mensumon mereka dengan cara yang simple, tanpa perlu ada sesajen, tanpa perlu ada persembahan kopi hitam segala macam. Cukup dengan kata-kata simple seperti Langsung aja kali. langsung Ini aja ke. Ada apa ini? Jadi gue sebenarnya dari pas episode 1 kan gue bilang bakal ada cerita lagi. Iya. Nah, cuman kan gue liburan tuh ke Bali. Ke Bali. Bukan ke Thailand? Ke Bali. Jadi gue bakal ceritain paranormal experience gue. Boleh. Karena gue itu kan orangnya suka banget sama yang namanya gunung. Jadi gue kalau liburan pun kalau disuruh milih lebih ke pantai atau ke gunung, gue milih ke gunung. Iya. Tapi kemarin ke Bali. Ke Bali ya, biasa. Orang kaya. Terus ini terjadi di tahun 2019 seingat gue. Masih fresh. Pokoknya saat itu tuh saat gue ngecamp di daerah Sukabumi, Cidahu, kaki Gunung Salak lah, bisa disebut kaki Gunung Salak. Dan secara nggak sengaja waktu itu gue camping pas lagi gerhana matahari. Oke, jadi gue tuh camping. Gerhana matahari berarti yang lagi gelap itu dong. Iya, siang gelap. Nah, oke. Awalnya itu gue camping sama niatnya itu banyakan. Cuman tiba-tiba temen gue satu cowok sakit. Akhirnya dia sakit gejala tipes. Nah, akhirnya dia nggak bisa ikut. Iya. Akhirnya karena peralatan udah disediain, tenda udah ada segala macem, orangnya udah siap, masa nggak jadi? Nah, akhirnya dipaksain jadi. Iya. Yang ikut tuh gua, Arik, Si Arik lagi yang ninggalin lo di episode kemarin. Iya, di episode kemarin. Gua, Arik, Salas, Hanan sama Eriana. Iya. Gua berlima. Gua camping kan di Gunung Salak. Jadi tempat campingnya itu kayak gini nih. Jadi tempat campingnya itu kayak tanah sengkedan gitu. Sengkedan kayak gini. Terus gini, berundak gini. Dan ini tuh sebutannya sektor. Ada sektor bawah, sektor di atasnya, sektor tengah, dan sektor paling atas. Oke. Nah, oke. Ada berapa tuh sektornya? Sektornya ada banyak, gue lupa. Di sektor-sektor itu gua milih sektor paling atas. Nah, karena sektor paling atas tuh gua ngincer view-nya langsung ke Kota Bogor view-nya. Iya. Nah, di sektor paling atas. Jadi di sektor ini paling atas, ini anggap aja ini sektor ya. Iya. Gua ngecamp di sini. Ini tenda gua. Nah, ini tenda gua di sini. Saat itu gua ngecamp hari biasa. Dan lagi sepi. Nah, terus di sektor bawah pun itu gak ada yang ngecamp juga. Bener-bener literally cuman gue sama teman-teman gue ngerasa wah bener-bener gak ada yang ngecamp tuh. Gak ada yang ngecamp. Kata gue wah asik nih, kata gue. Ya seru dong. Seru sepi gitu, bisa teriak-teriak segala macem. Nah, kelemahannya di sini itu nggak ada penerangan. Literally hutan. Jadi, literally jadi bener-bener gelap, nggak ada penerangan. Udah gitu pas malamnya gue masak sama teman-teman gue masak daging. Tidak ada yang salah dong. Tidak ada yang salah masak daging. Nah, terus temen gue ada nyeletuk gini. Nah, kita masak daging takut ngundang gak sih? Katanya. Terus gue bilang gue bercanda dong, karena gue nggak mau munculin vibe horror gitu, soalnya kalau mau minta tolong susah sendiri. Emang kalau masak daging ngundang? Nggak tahu gue juga. Dia asumsi dia. Terus kata gue, ngundang apaan? Gue bilang ngundang harimau. Enggak lah, aman masak daging mah. Gue lagi masak daging, set. Tiba-tiba dari sektor bawah, ketika gue masak daging di sini nih sama teman-teman gue di sini, dari sektor bawah di ujung sini, literally yang jauh banget, itu tuh kedengeran suara kayak gamelan gitu, kayak gamelan teng 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 teng. Pertama gue, gue mending. Itu kosong tuh. Itu kosong, gelap. Pertama gue takut gue halu.
Terus gue takut kalau gue ngomong, yang lain malah takut. Oke. Nah tiba-tiba temen gue ngomong, kok ada suara gamelan sih katanya. Dari bawah. Nah, kata si Salas, ingat gue. Terus kata bisa jadi ada yang latihan gamelan. Nah enggak, dengar dulu. Terus si Arik bilang gini, enggak, itu mah di bawah paling anak-anak pramuka LDK. Terus gue nanya, emang lu lihat ada anak pramuka di bawah? Udah, itu mah anak pramuka, si Arik bilang gitu. Oh iya, mungkin Arik udah concern. Mungkin udah concern ke situ. Itu literally jelas banget di kuping, karena gue nggak ngedenger sendiri, semuanya ngedenger gitu. Suara gamelan tang. Akhirnya ya gimana lagi, ya lapar gitu. Akhirnya makan dong. Singkat cerita, gue makan. Ya mungkin kan daerah Gunung Salak itu masih pedesaan dan mungkin masih ada yang gamelan-gamelan gitu. Kayak di daerah sini juga maksud gue, ada. Itu kan di tengah gunung. Itu literally tengah gunung, maksudnya nggak ada perumahan. Campground nggak ada, gitu. nggak ada. Campground. Dan oke. Masuk logika guanya sih, kalau itu memang gamelan, itu jaraknya jauh banget. Didengar kuping gue tuh samar-samar, cuma jelas. Yang harusnya tuh ke perumahan tuh nggak ke perumahan. Nggak ada perumahan, anjir, jauh. Iya, maksudnya ke perumahan nih, itu ada jaraknya tuh jauh nggak? Jauh. Dan logikanya jadi harusnya nggak kedengeran. Jadi si campgroundnya itu ada gerbang gapuranya di bawah, dan sektor gue itu yang paling atas. Nah iya, maksud gue mau masukin logika gue loh. Kalau itu ada yang main gamelan, itu kira-kira ada perumahan nggak? Kalau ada perumahan bisa jadi itu ada. Bisa jadi orang-orang latihan gamelan. Oke, bisa jadi. Itu jam berapa? Itu sekitar malam, mungkin makan malam ke jam 8 jam 9. Nah kan masih masuk akal tuh. Ada yang latihan masih gamelan. Masih nggak terlalu malam ya? Iya, cuman lokasinya loh. Jaraknya tuh ke yang ada rumah deh, perumahan deh. Itu segimana kira-kira? 1 kilo. Masuk akal nggak ada yang gamelan kedengeran? Nggak di gua. Nggak. Karena bener-bener dari gerbang aja ke tempat campground gua yang di sektor atas itu jauh. Oke. Lumayan jauh. Terus dari gerbang itu ke perumahan pemukiman warga itu juga jauh. 1 kilo lebih lah. Jadi dihitung-hitung 3 kilo atau 2 kilo menuju sektor gua yang paling atas. Oke, mulai masuk akal. Jauh kan? Maksud gue bukan masuk akal di yang positif ya. Di negatif. Ini masuk akal di yang negatif. Terus, oke langsung. Waktu itu gue baru beres makan. Gue baru makan di tenda. Akhirnya gue tidur kan. Oke. Nah di sini tuh kayak lapangan gitu tuh tendanya tuh. Literally cuman tenda gue doang satu. Lu di tengah-tengah field lah. Di tengah-tengah field. Nah tadinya tuh 2 tenda. Tadinya gue bangun 2 tenda. Oke. Cuman hujan gede. Pas hujan gede, tenda yang satu lagi bocor, tenda ceweknya. Dan mau gak mau tidurnya barengan. Oke, lanjut. Tidurnya barengan ya, di daripada basah kan. Iya, tidurnya barengan di tenda cowok. Oke. Pas malaman gue tidur tuh di paling pinggir. Sama cewek? Enggak. Oh, enggak. Di paling pinggir ya. Maaf. Gue tidur. Horor ya. Gue tidur di paling pinggir. Ya, oke. Nah, literally langsung nemplok ke slide nemplok ke sini nih. Lu nempel ke dinding tenda. Nempel ke dinding tenda. Nah, malam itu gue nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa gue nggak bisa tidur. Udah gitu gerimis. Gerimis. Nah, ketika gue nggak bisa tidur itu, gue ngerasa di luar ini kayak ada orang lagi pada jalan ngelilingin tenda. Terus mereka tuh kayak ngobrol gitu. Ngobrol, tapi ngobrolnya nggak jelas. Di otak gue, mungkin ada orang baru datang, mungkin dari Jakarta kan bisa datangnya malam. Slow deh, ada orang, kata gue. Enak nih, jadi nggak sendiri. Ada orang. Akhirnya gue paksa untuk tidur, gue tidur. Besok paginya, ketika gue bangun, tenda gue masih tetap berdiri di tengah sendiri. Gue lihat ke sektor bawah, nggak ada yang bangun tenda. Gue sektor paling atas. Terus yang lebih anehnya lagi, pasak tenda gue nih, pasak yang dari sini ke bawah nih, pasak ini putus. Oh, ada yang putus pasak. Semuanya. Ada yang nyabut. Itu pasak dalam. Oh iya. Itu pasak dalam. Gue masak tuh dalam. Itu tuh kayak ada yang nyabut, tapi nyabutnya tuh kayak bukan di pret gitu, kayak bukan ke bawah angin atau apa. Itu kayak dicabut seret gitu. Terus disimpan di lobangnya si pasaknya. Ngerti gak sih maksud gue? Wah, nih. Iya. Ini pasak nih. Iya. Ini lobang. Ini tali pasak. Ini tali pasak nih. Ini lobang nih masuk.
Nah terus pasaknya dicabut, terus Talinya didiemin di sini, dilepas. kepala dilepas, didiemin di atas lubangnya, jadi rapi, nyabutnya rapi. Terus gue bilang kayak, gue di situ belum cerita apa-apa yang malam itu, gue cuman kayak ini kok pasak pada lepas sih, nggak tahu gue juga pada lepas. Nah akhirnya singkat cerita karena boring gitu di tenda terus, akhirnya kita jadi di campground itu tuh ada Itu berapa hari? 2 hari. 2 hari, oke. Jadi di campground itu tuh ada tempat wisatanya, ada curugnya, ada air terjun. Nah akhirnya kita nyoba ke air terjun. Oke. Nah pas kita ke air terjun, temen gua namanya Salas, dia itu orangnya nggak pernah naik gunung. Iya. Nah akhirnya dia nyoba dong naik gunung di situ. Kan itu Gunung Salak ya. Jadi nanjak itu ke atas. Terus dia lari-larian. Terus akhirnya dia muntah. Nah dia muntah. Pas ketika dia muntah di jalur air terjun. Udah gitu kita sampai ke air terjunnya, berenang segala macem, balik lagi, muntahnya hilang. Dia muntahnya banyak. Tapi pas balik lagi muntahnya hilang. Nah terus mungkin sama burung. Mungkin kering muntahnya atau gimana? Kering. Itu positive thinkingnya. Muntahnya makanan atau muntah kuning? Muntahnya makanan. Muntah makanan. Bisa jadi mungkin ada burung atau segala macam. Bisa jadi hilang. Nah gue situ juga masih positive thinking kayak wajar gak sih muntah hilang? Siapa tahu muntahnya bukan di situ. Kita lupa aja. Nggak ada patokannya segala macam. Nah terus udah gitu balik pulang ke rumah masing-masing. Dia udah nggak ada cerita apa-apa. Kemarin Salas ke rumah gua, gue nyinggung masalah gue pengen naik gunung, terus Salas pengen ikut. Terus gue bilang gini, lu kemarin pas di Salak kayak muntah. Terus akhirnya si Salas baru berani cerita. Sebenarnya ada kelanjutannya dari muntah itu. Gitu. Jadi menurut teman-teman gue yang suka naik gunung, jangan pernah sekali-kali ngeremehin yang namanya gunung. Iya betul. Nah, betul. Di situ pas dia lari-lari si Salas, dalam hatinya bilang gini, anjir gini doang gampang Gunung Salak. Dia ngomong kayak gitu dalam hatinya. Dan akhirnya pas pulang si Salas ngerasa ada yang aneh. Dia ngerasa ketakutan di jalan. Dia ngerasa merinding gitu. Pokoknya dia ngerasa kayak takut bawa motor. Dia tuh biasa bawa motor malam-malam ke Cimande segala macam. Dia bilang sendiri dia nggak pernah ngerasa takut, tapi entah kenapa ketika pulang dari tempat camping itu dia ngerasa takut. Terus pas besoknya dia nongkrong sama temen SMA-nya, main ke rumah alumni. Nah terus ada temennya Pandu bilang mau jajan ke depan, lu mau ikut gak? Terus Salas bilang enggak deh, gue pengen boker. Akhirnya Salas boker. Pas Salas boker ada yang manggil, Las 2 kali. Suara si Pandu. Suara si Pandu. Terus Salas keluar. Terus Salas nanya, lu tadi manggil gua? Terus kata si Pandu, enggak, gua nggak manggil. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus hari selanjutnya si Salas itu lagi di rumah saudaranya atau di mana gitu. Ada yang manggil juga. Manggilnya Alas tuh nama panggilan dia di rumah. Literally berarti orang yang ada di rumah. Itu orang rumah. Iya. Katanya orang rumah kan. Tapi pas dia nengok ke kanan gak ada siapa. Dia di situ udah ngerasa anjing gak ada yang gak beres nih. Akhirnya terus puncaknya di hari ketiga, dia lagi di rumah. Itu literally 3 hari setelah itu dia dipanggil terus. Gak tahu sama siapa dipanggil terus. Dan terus pas hari ketiga dia lagi nonton sendiri di rumahnya di depan TV malam, di saat keluarganya udah pada tidur. Dia lagi nonton TV, jepret nyalain remote, di kupingnya, literally di samping kupingnya, alas 2 kali. Terus dia langsung nengok, meninggal. Langsung jebret matiin TV. Salas, Anda tolong Salas main di sini. Gila seru banget. Tadinya gue pengen nyuruh Salas yang cerita. Cuman kata Salas, gue nggak tahu deh, gue takut kata dia. Jadi dia nggak mau kayak gitu lagi. Dia even untuk nge-replay story-nya juga dia takut ya. Soalnya dia nggak pernah ngerasa setakut itu katanya sebelumnya. Merinding sih anjing. Iya, terus besoknya karena si Salas itu orang keturunan Arab, dia ngeruqyah diri sendiri. Udah dicas kan tadi? Ya. Emang sih cepat itu ya habis ya? Cepat. Ya cepat oke.
Tunggu ya. Mau dilanjut aja apa gak? Lanjut aja. Cepat. Emang cepet ya, oke. Ya, lampunya mati sendiri guys. Lu udah beres belum ceritanya? Gue jadi langsung cerita. Udah beres sih pokoknya kayak gitu. Itu ya kayak gitu ya, oke. Ini cepet habis kan ya, emang cepet habis ya. Jangan ngadep situ lah, oh, udah. Iya, Nggak profesional berarti kalau kayak gitu. Kenapa? Ya lu rasakan jadi gua anjing untuk beberapa hari ini. Bentar, mungkin lighting HP ngebantu dikit ya. Oke. Ini ngomongin mati gitu ya. Iya. The hell. Jadi ini dari gua aja deh, gitu ya, dari gua ya. Jangan kesini aja. Iya, gua kesini, orang gua kesini tuh. Elah, apa sini angin. Tapi jadi jelek anjing kalau pakai itu. Matiin aja deh kayaknya. Hah? Matiin aja deh. Nggak apa-apa, horor kok jadi gitu. Ya mau gimana lagi gitu. Gue bingung loh ngomong apa loh. Maksudnya ya biar kelihatan kayak ada api-api gitu. Ya lu ngertiin kita lah gitu ya kondisinya ya. Jadi gini, kemarin yang nggak tahu gue paranoid atau gimana ya. Jadi lu cerita kan. Jadi TB DM gue gitu ya. Lu DM gue. Ini kata teman gue, wah baru beberapa detik, wah rame gitu. Oh, di sini sekitar sini. Iya, di video kita loh gitu ya. Wah rame, berarti maksud dia rame itu ruangan ini loh. Rumah gue lah gitu ya. Dan Gama di episode kemarin itu cerita juga tentang kejadian di sini. Di rumah ini, bukan di ruangan gue ya, tapi di rumah ini gitu. Teman-teman gue juga ada beberapa yang IndiHome gitu, terus datang ke sini juga. Ya nggak tahu gue IndiHome ya benar atau enggak ya, soalnya karena gue nggak ngerasain gitu ya. Ngapain? Enggak. Fokus lah. Iya. Terus. Ya mereka juga ceritanya aneh-aneh gitu ya. Ya ada ini itu ya. Ya gue balik lagi ya, gue ya aja. Ya ke satu menghargai gitu, kedua ya gue belum ngerasain. Cuman bulan belakangan ini gitu, nggak tahu karena kita sering summon di sini. Mati lagi ya. Ya udahlah, nggak usah dipaksain lah. Ya beberapa bulan belakangan ini gitu, kamar gue tuh makin gak enak anjing. Rasanya makin gak enak. Nggak tahu karena suges kita. Ya gue mikirnya gitu sih. Gue selalu kan seperti gue bilang, gue selalu memutar-mutarkan ke logika gitu, ke teori-teori yang bisa dijelasin gitu. Jadi beberapa bulan itu emang udah nggak enak gitu. Dari kejadian yang pertama tuh sama Ale. Terus gue tag sama Wia ada aneh-aneh. Dan sekarang gue nggak mau bilang ini juga aneh. Ya biar lu pada ngejelasin sendiri aja lah gitu. Maksudnya yang nonton ya, biar pada ngejelasin sendiri aja. Gue malas. Kalau apalagi kalau lagi kayak gini jadi chattingan tuh, chattingan ngentot wah, gitu. Lampu loh. mati, lu ngentot tuh. Gitu, lu ngentot gitu. Gue kasar gitu ya. Kalau gue udah ngomong kasar tuh kesal gitu gue ya. Kalau lu berpikiran seperti itu. Jadi kemarin gue lagi ngedit 55 tuh yang kemarin. Kalau belum nonton. Nah, gue ngedit 55. Gue ngedit tuh pulang dari rumah lu. Jam berapa tuh? Jam 11, jam setengah 12an lah. Jam-jam segituan. Nah, gue ngedit, enjoy aja. Itu seperti biasa. Kebenaran 55 kan katanya horor juga tuh kan. Ya gue diwajibkan untuk browsing gambar-gambar gitu. Itu emang gak tahu visual yang nyerang otak gue atau gimana ya. Gue sih logikanya seperti itu. Visual nyerang otak gue jadi scare gitu. Gue di situ nggak tahu kenapa baru ngedit di materi yang kedua tuh udah mulai merinding gitu. Udah mulai merinding gitu. Gue merinding nggak enak gitu. Gue diem dulu ngedengerin lagu koplo kan. Maksudnya gue mau naikin vibe gue. Iya. Biar enjoy. Maksudnya gue tuh pengen ya udah apa sih gitu. Gue langsung pas merinding, apa sih gitu. Dan lagu koplo segala macam. Udah seru, udah ngedengerin lagu yang bikin gue semangat lagi lah gitu intinya.
Terus gue ngedit lagi dong, lanjutin editan gue karena emang gue pengen uploadnya hari Senin. Ya gue pengen ngupload hari Senin. Sudah gitu makin gak enak makin merinding gitu gak. Ya gue bikin status WA gitu. Oh ya, gue lihat. Iya, kata gue ya tolong, gue merinding gitu. Ya gue lucu-lucuan aja sebenarnya. Ditambah memang gue takut sebenarnya gitu. Maksudnya gue ada ngerasa merinding dan gue agak ngedown di situ. Gue pengen ada yang notice aja, maksudnya gue jarang juga kan bikin status. Gue pengen ada teman chatan lah gitu, pengen ada yang bisa gue chat gitu. Dan gue nggak pernah takut di sini gue nggak pernah takut. Seumur hidup gue nggak pernah takut. Gue takut tuh pas kecil doang, karena kan ketidaktahuan gue gitu pas masih kecil kan. Tapi sekarang gue udah tahu ya udah yang gini gitu. Ya biasa aja gitu sekarang. Ini gue nggak pernah takut. Nah kemarin tuh gue merinding banget. Nah, setelah gue bikin status tuh balas-balasan ya sama itu udah vibe-nya udah enak lagi, edit lagi dong. Terus? Nah itu edit lagi, udah agak merinding lagi. Dari atap rumah gue tuh, jadi plafon rumah gue tuh bolong, ada yang bolong ya gitu. Itu karena kucing jatuh, musang jatuh, udah macem-macem dah ya. Itu nggak kalau tikus nggak jatuh. Oh enggak, ringan soalnya. Terus kucing, musang udah sampai berapa tuh bolongnya? Ada 3, 4 karena binatang gitu. Nah selama ini even itu binatang di atas itu nggak pernah berisik gitu. Nggak usah tengok-tengok. Enggak, ini pegel gua. Terus nanti lu kalau itu ngeliat nyesel gitu anjing. Salah. Iya, fokus. Terus Nah, terus itu ada yang kayak ada yang grebek gitu di atas. Oh, di atas gitu. Kayak ada yang reret gitu. Tikus. Iya, tikus percaya. Kucing. Rumah gua emang ada tikus roteng. Ada tikus roteng di rumah gua. Tapi dia tuh turun ke bawah, tikus roteng tuh. Kalau dia gerbek buat nyari makan. Di bawah, oh ya, buat nyari makan ya. Iya. Terus biasanya tikus di rumah gue tuh kadang ganggu piring gitu. Piring kotor atau segala macem gitu. Nyari makan soalnya. Suaranya di bawah dan gue nggak pernah kaget kalau ada suara-suara aneh gitu. Ya enjoy aja, chilling tikus. Karena emang tikus gitu. Terus? Tapi kalau kali ini tuh dari atap gitu. Yang ya mungkin gue parno sih balik lagi ya. Mungkin gue parno. Gue di situ langsung ya kucing. Cuman kucingnya kok rame gitu. Emang terusan? Terusan gitu. Gerebek gitu tuh kan gue merinding. Terus gerebeknya tuh nggak selalu gitu. Kayak gimana ya? Kalau kucing kan kayak brek dah beres. Iya. Kalau ini mah deret gitu. Kok rame gitu. Apakah kucingnya lagi pesta gitu di atas? Atau kucingnya itu lagi ya gue coba berpikir sejernih mungkin. Terus gue bikin status lagi dong saking gue seremnya gitu. Aduh ada yang gerebek anjing gitu gue terakhirnya gitu. Nah udah itu udah nggak ada lagi sih. Cuman gue nggak tahu kenapa gitu ya. Gue pengen sharing aja gitu. Setelah kita udah 4 minggu ya. Sebulan lah. Ya, sebulan gitu ya. Di sini tuh selalu summon gitu ya. Selalu ngomongin hal-hal yang kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Ya negatif terus lah intinya omongannya gitu. Dan makin kesini gue ngerasa makin gak enak gitu. Temen gue ada yang nyaranin buat rekam gue pas tidur. Terus? Mungkin nanti bakal gue lakuin sih kayaknya. Cuman gue nggak tahu kalau pakai HP buat apa enggak. Gitu. Nanti gue bakal coba lakuin gitu. Tapi ya gue mau sharing aja intinya. Gue sekarang tuh lagi ngerasa nggak nyaman di kamar gue sendiri gitu. Yang dimana kamar gue tuh udah gue setting secil mungkin, senyaman mungkin buat gue. Dan itu works. Setiap gue entah itu pulang kerja atau pasti langsung tidur langsung nyantai gitu. Cuman belakangan ini tuh kayak gue lagi ngedit aja gitu yang jelas-jelas lagi duduk gitu. Lampu gue nyalain itu gue kayak ganggu gitu. Kayak yang apa sih gitu, kenapa sih gitu. Jadi sekarang dinyalain terus lampu. Gue nyalain terus. Biasanya kamar gue tuh kondisinya gelap kayak gini, temaram gitu. Karena emang gue ngerasanya nyaman gitu. Dan gue gak ngerasa takut. Cuma belakangan ini benar-benar kayak
tiba-tiba lagi diem gitu terus ser gitu naik gitu, bulu kuduk. iya naik gitu. Ya gue juga maksudnya nggak bisa ngejelasin sih gitu. Karena lu doang yang ngerasain kan. Karena gue doang yang ngerasain. Ketika kita ngomong ke audiens mereka juga kayak bohong ini. Iya, bohong, editan. Lampu mati, settingan. Iya, Oke, settingan, siap. Gitu ya. Kesel gue jadi. Orang tadi dicetrekin nyala. Ya udahlah. Baru dicas kan. Iya. Ya udah. Enggak, emang secepat itu. Emang cepet ya? Ya, cepat kali. Ya, anggap aja kita settingan. Gua nge-shoot 3 hari lampu gak mati ya. Ya udahlah. Ya udah, gitu aja. Apalagi yang harus gue jelasin. Udah jelas sih, udah jelas menurut gue. Jelasin sendiri. Jadi, aja sih. Intinya gini. Setiap kalian menonton video ini, kita itu selalu berusaha ngebangun vibe horor biar kalian bisa ngerasain apa yang kita rasain. Iya. Biar kalian bisa ngerasain apa yang orang bercerita duduk di kursi ini. Jadi gimana caranya gue waktu itu mikir otak biar bisa nimbulin vibe itu. Iya. Dan akhirnya gue nanya-nanya ke temen gue, ternyata kalau pengen kayak gitu itu tuh nggak usah ribet-ribet. Iya. Lu kayak gitu aja mereka udah set gitu. Udah wah party time gitu, kayak party time. Nah gua, gitu. So ending dari video ini, setelah kalian enjoy dengan vibe yang udah kalian bikin tanpa sengaja maupun disengaja kalian bacanya karena emang kalian niat nantang, kayak gue setiap konten, kayak dia setiap konten, gue harap lu bisa enjoy nonton video kita bersama mereka. Gue TB dari Astrologi, gue Adam Hardika. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Enjoy.